Halo sahabat, salam leadership wisdom bersama saya Daniel Ronda. Senang boleh menjumpai Anda lagi, para pemimpin, hamba Tuhan, gembala, dimanapun Anda berada. Saat ini saya mau mengajak kita di tahun 2022 ini satu topik tentang bertumbuh lewat masalah. Jadi kepemimpinan yang bertumbuh lewat masalah. Karena kita percaya, dan saya mengutip pernyataan seorang ahli kepemimpinan namanya Craig Groeschel yang berkata, pemimpin hanya dapat bertumbuh lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dia bertumbuh menjadi kuat dan hebat kalau dia mampu melewati masalah-masalah. Pemimpin yang tidak pernah menghadapi masalah mungkin akan menjadi pemimpin yang lemah. Bukan mungkin lagi, pasti akan menjadi pemimpin yang lemah. Dulu saya mendengar cerita kalau mau menjadi jenderal di Indonesia, apalagi di zaman Orde Baru, saya yakin masih sampai sekarang, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin dan mendapat pangkat jenderal, dia harus pernah melewati proses perang di daerah-daerah konflik atau daerah-daerah yang di mana ada peperangan. Tanpa dia melewati itu, dia belum layak menjadi pemimpin. Saya rasa inilah yang kita harus ingat. Jadi para pemimpin harus mengingat bahwa bagian dari kepemimpinan, tanggung jawab kepemimpinan adalah bagaimana dia mampu menghadapi masalah, tetapi pada saat yang sama dia bertumbuh di dalam pergumulan dan masalah yang dihadapi. Ia mampu bertumbuh lewat kepemimpinannya. Nah, di dalam kepemimpinan tentu ada beberapa jenis masalah yang dihadapi. Ada namanya masalah pribadi, misalnya kesehatan, misalnya konflik di rumah tangga, relasi misalnya, itu namanya masalah pribadi. Tetapi juga ada masalah karena kesalahan saudara. Ya, misalnya masalah-masalah di mana saudara tidak mampu menahan diri, berbuat dosa, tergoda, dan seterusnya. Baik dari yang disebut 3 tahta, harta, wanita, ya. Jadi saudara itu menjadi kesalahan pribadi, masalah pribadi saudara yang harus diselesaikan. Tapi juga ada namanya masalah organisasi, di mana bukan kesalahan saudara, tapi karena saudara adalah pemimpin, maka saudara harus bertanggung jawab atas masalah itu. Misalnya ada bawahan saudara menyalahgunakan keuangan, bukan salah saudara, tapi salah terjadi di dalam organisasi kita, maka kita diminta ikut bertanggung jawab, mengambil alih tanggung jawab permasalahan itu. Mungkin ada bawahan kita melakukan pelanggaran dan melakukan tindakan yang merugikan organisasi. Kita tahu bahwa itu bukan kesalahan yang saudara lakukan, tetapi saudara bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jadi ada 3 jenis sebenarnya permasalahan yang dihadapi dalam kepemimpinan. Nah, hari ini kita akan mau membahas bagaimana menghadapi masalah-masalah itu, terutama masalah yang terjadi di organisasi atau pelayanan yang kita pimpin. Di gereja, di lembaga, di perusahaan, dimanapun perusahaan itu saudara menghadapi masalah, bagaimana menghadapinya? Nah, saya memberikan 4 tips. Yang pertama adalah menghadapi masalah itu dengan cara mengakui ada masalah dan jangan disangkali. Banyak gembala, banyak pemimpin seolah-olah tidak mau tahu ada masalah. Ignore, menyangkal, mengabaikan, deny, menyangkal adanya masalah. Jadi dia tahu ada masalah, tapi dia seolah-olah tidak
mau tahu, diam, menghindar dari menyelesaikan masalah, dan membiarkan anak buah mereka atau orang-orang yang dilayani menyelesaikannya sendiri. Bahkan dia mungkin cuci tangan dan seolah mengatakan, saya tidak tahu, bukan urusan saya, dan seterusnya. Ingat, pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Dia adalah Chief Executive Solving the Problem. Dia adalah pemimpin utama dalam penyelesaian masalah. Jadi, pertama adalah akuilah kalau memang itu ada masalah. Dan itu hal yang langkah awal yang harus dibuat oleh pemimpin. Mengakui masalah itu ada. Yang kedua adalah diagnosa masalah itu. Artinya apa, saudara? Setelah kita menganggap bahwa masalah itu ada, maka kita mau menyelesaikannya, mengidentifikasinya. Apa sebenarnya inti masalahnya? Jadi saudara mulai meminta bantuan orang-orang mencari tahu akar penyebab dari masalah yang saudara hadapi. Jadi saudara mulai mencari tahu dan meminta saran apa sebenarnya solusi. Sambil saudara mendiskusikannya, melakukan pendekatan-pendekatan pribadi, bahkan melakukan rapat-rapat untuk mendiagnosa atas masalah-masalah dan apa kira-kira yang menjadi solusi. Jadi kita sebelum tiba pada solusi, kita mendiagnosa dulu masalah dalam organisasi kita. Jadi pertama, kita harus mengakui ada masalah. Yang kedua, diagnosa. Tapi di dalam diagnosa itu, saudara juga harus memberi perhatian. Karena salah seorang ahli kepemimpinan mengingatkan kita, banyak pemimpin yang mencoba mendiagnosa masalah, tetapi tidak menemukan masalah, dan mencari kambing hitam masalah, ternyata sumber masalahnya adalah dirinya sendiri. Jangan sampai masalah-masalah dalam organisasi adalah ternyata pemimpin itu sendiri yang punya masalah dalam hal karakter dia, kepribadian dia, cara dia menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Sehingga masalah itu tetap ada karena pemimpinnya yang menjadi masalah. Jadi kita harus ingat itu, bahwa dalam kepemimpinan saudara harus jujur mendiagnosanya. Barulah yang ketiga, bagaimana memberi solusi atas masalah yang dihadapi. Coba lihat, coba tanya, coba amati, dan coba minta masukan, saran-saran masalah yang dihadapi. Atas masalah yang dihadapi, saudara harus diagnosa, dan berani mengambil jawaban atau langkah. Jangan dibiarkan mengambang. Jadi para pemimpin kadang-kadang sudah mendiagnosa, tapi tidak berani memberi solusi. Nah, solusinya apa? Misalnya, kalau ada toxic people, orang-orang yang begitu menjadi racun dalam organisasi kita, kita tidak berani memberikan solusi. Nah, harusnya kita berani memberikan teguran, memberikan nasihat, dan semuanya. Kalau mereka penyebar fitnah misalnya, saudara harus berani mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan itu. Kalau dia saudara menghadapi masalah tentang keuangan di dalam organisasi dan gereja saudara, di mana ada orang menyalahgunakan, saudara harus berani mengambil langkah-langkah. Tapi mungkin tidak bisa sendiri. Mekanisme rapat ada, mekanisme organisasi dilalui. Lalu saudara berani mengambil langkah. Jangan tidak berani mengambil langkah. Jangan diam. Jangan mengatakan nanti itu biarkanlah masalahnya selesai. Yang penting kita sudah tahu akar masalahnya. Tidak, belum selesai.
saudara tahu akar masalah, belum bisa dianggap selesai sampai saudara sendiri mendapatkan, berani menyatakan dan mengambil kesimpulan, melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kalau dia menyalahgunakan keuangan, kita menuntut dia mengembalikannya dan seterusnya. Tentu nanti dibahas, tapi bukan saudara sendiri, ada tim yang akan ikut menyelesaikannya. Jadi harus ada solusi. Baru yang keempat, yang terakhir adalah adanya pemulihan dan pembaharuan. Penting ketika masalah itu terjadi, akan terjadi fitnah. Saudara mungkin merasa akan difitnah, saudara akan salah mengerti dan seterusnya. Inilah kemudian nanti setelah saudara mengambil keputusan, saudara melakukan langkah-langkah pemulihan, langkah-langkah penyembuhan, misalnya mendatangi, berdoa dan seterusnya, menjalin relasi. Jadi penting sekali bahwa setelah ada solusi, tidak pernah akan memuaskan semua pihak. Tetapi langkah yang keempat adalah penting melakukan langkah-langkah pemulihan, langkah-langkah melepaskan pengampunan. Atau kalau saudara sebagai pemimpin sumber masalahnya, berani meminta maaf, berani memberikan juga pengampunan kalau ada orang yang bersalah terhadap saudara. Dan kalau ada antar orang yang saudara pimpin, majelis atau bawahan yang saudara pimpin, ada konflik, saudara mulai membangun relasi untuk memulihkan. Inilah langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Jadi pemimpin hanya bisa menjadi pemimpin hebat kalau dia mampu menghadapi masalah. Jadi jangan pernah berpikir pemimpin akan lepas dari masalah. Dan jangan berpikir pemimpin yang hebat tidak ada masalah. Justru pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang ketika menghadapi masalah, dia mampu menghadapinya. Dan jangan pernah takut akan masalah, karena masalah adalah bagian dari kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu adalah Tuhan mau pakai kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, saudara pemimpin gembala, mari saudara menyelesaikan, berani menyelesaikan, dan di dalam anugerah Tuhan minta kekuatan dan hikmat untuk menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah. Tuhan memberkati obrolan pelayanan ini. Shalom.